Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama Bu Novi. Hari ini kalian akan belajar tematik tema 6H tentang bumiku bagian mapel IPA. Siapkan buku kalian ya. Bulan termasuk salah satu benda langit yang berada dekat dengan bumi. Bulan muncul di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Bulan terlihat jelas pada malam hari. Bulan memantulkan cahaya matahari. Kenampakan bentuk bulan ini berubah-ubah dilihat dari permukaan bumi. Perubahan itu disebabkan letak matahari, bulan, dan bumi yang berubah-ubah. Kenampakan bulan seperti gambar berikut ini terjadi akibat revolusi bulan. Nah, revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Bulan berevolusi selama 29,5 hari atau 1 bulan. Sewaktu bulan berevolusi, matahari menerangi separuh permukaan bulan. Bagian permukaan bulan yang terkena sinar matahari akan memantulkan sinar matahari ke bumi. Inilah yang menyebabkan seolah-olah bulan kelihatan berubah bentuk dan ukurannya setiap saat. Nah, perubahan bentuk dan ukuran bulan ini dikenal dengan nama fase bulan. Nah, fase-fase bulan adalah sebagai berikut. Jadi ada yang namanya bulan sabit, bulan paruh, bulan cembung, bulan purnama, terus bulan baru atau bulan mati. Bulan, selain berevolusi, dia juga melakukan rotasi, yaitu berputar pada sumbunya. Waktu yang diperlukan bulan untuk berotasi sama dengan bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari atau 1 bulan. Kesamaan waktu rotasi dan revolusi bulan ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Bulan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pasang dan surut air laut di bumi. Gaya tarik bulan besar pengaruhnya karena letaknya lebih dekat dengan bumi. Pasang naik dan pasang surut air laut ini terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari. Gaya tarik bulan ini menyebabkan air laut mengalami pasang naik di kedua sisi bumi. Pasang ada dua macam, ada pasang naik besar atau pasang penuh, atau juga disebut dengan pasang purnama. Pasang naik besar ini disebabkan oleh gaya gravitasi bulan pada posisi maksimalnya. Sedangkan pasang naik kecil, yaitu pasang yang tidak disebabkan gaya gravitasi bulan tidak dalam posisi maksimalnya. Pada waktu tertentu dapat terjadi pasang naik besar. Pasang ini terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Sementara itu, pasang naik kecil itu terjadi jika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk sudut siku-siku. Bulan ini beredar mengitari bumi. Dalam sehari semalam, satu tempat yang sama mengalami 2 kali pasang naik dan 2 kali pasang surut. Tempat yang mengalami pasang naik adalah bagian bumi yang menghadap bulan dan yang membelakangi bulan. Peristiwa pasang naik dan pasang surut air laut ini dimanfaatkan oleh petani garam. Saat terjadi pasang naik, air laut mengisi petak-petak ladang garam. Sementara itu, pasang surut air laut tersebut tertahan di petak. Ketika kegiatan nelayan dalam mencari ikan juga dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air laut. Pada saat pasang naik, nelayan tidak melaut. Kenapa? Karena gelombang lautnya tinggi. Sedangkan pada saat pasang surut, nelayan melaut karena lebih mudah untuk mencari ikan. Nah, pasang naik air laut juga dimanfaatkan oleh kapal-kapal besar untuk berlabuh di dermaga. Saat terjadi pasang surut, dermaga itu sangat dangkal sehingga sulit dimasuki kapal besar. Ketika terjadi pasang naik, kapal-kapal besar dapat memasuki dermaga karena airnya cukup dalam. Nah, sejak beberapa tahun lalu, muncul wacana untuk menjadikan Indonesia menjadi salah satu zona waktu. Penggunaan satu zona waktu dinilai memberi manfaat yang cukup besar bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Masing-masing mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Zona waktu dihitung berdasarkan perbedaan dari titik nol waktu yaitu Greenwich. WIB diambil dari GMT plus 7 atau Greenwich Mean Time ditambah 7 jam.
Artinya, di Indonesia bagian barat mempunyai waktu lebih cepat 7 jam dibandingkan dengan Greenwich di Inggris sana. Sedangkan WITA yang merupakan GMT plus 8 mempunyai waktu 8 jam lebih cepat daripada Greenwich. Begitu pula dengan WIT yang jika dihitung dari Greenwich mempunyai waktu lebih cepat 9 jam. Revolusi bumi itu adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi ini merupakan akibat dari gaya tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Selain perputaran bumi pada porosnya atau disebut dengan rotasi bumi, revolusi ini menimbulkan beberapa gejala alam yang berlangsung secara berulang tiap tahun. Di antaranya adalah yang pertama, perbedaan siang dan malam. Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika itu menimbulkan beberapa gejala alam yang diamati berulang setiap tahunnya. Nah, pergeseran garis edar matahari akan mengakibatkan perubahan atau perbedaan lamanya siang dan malam. Pada saat tertentu, di suatu tempat akan mengalami malam yang lebih panjang daripada di bagian siangnya. Di kutub utara, malam hari dapat berlangsung selama 24 jam. Sebaliknya, pada di kutub selatan, siang hari berlangsung sebagai 24 jam. Yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah ke bagian utara dan pergeseran posisi matahari dari utara ke belahan bumi selatan disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Nah, disebut demikian karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Yang ketiga adalah perubahan musim. Musim itu adalah salah satu pembagian utama tahun, biasanya berdasarkan bentuk iklim yang luas. Musim adalah hasil dari revolusi tahunan bumi mengelilingi matahari dan kemiringan sumbu bumi relatif terhadap bidang revolusi. Nah, di daerah beriklim sedang dan kutub, musim ditandai oleh perubahan intensitas sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Variasi yang dapat menyebabkan hewan untuk berhibernasi atau bermigrasi dan tanaman akan aktif. Nah, di daerah-daerah tertentu itu setahun dibagi menjadi 4 musim, yaitu adanya musim semi seperti ini. Kemudian itu biasanya terjadi pada tanggal Maret sampai Juni dan bisa jadi September sampai Desember. Ada juga musim panas atau summer. Biasanya terjadi pada 21 Juni sampai 23 September di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan sekitar Desember sampai Maret. Dan musim gugur. Musim gugur ini di belahan bumi utara biasanya terjadi pada tanggal 23 September sampai 21 Desember dan di belahan bumi selatan 21 Maret sampai 21 Juni. Musim dingin. Musim dingin ini bisa terjadi di belahan bumi utara dari 21 Desember sampai 21 Maret dan pada bumi selatan sekitar 21 Juni sampai 23 September. Sedangkan di Indonesia ini hanya dikenal dengan 2 musim, yaitu musim kemarau atau musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem hujan. Yang kedua adalah musim hujan. Yang keempat, adanya perubahan kenampakan rasi bintang. Rasi bintang ini adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Nah, bintang-bintang itu membentuk sebuah rasi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang berdekatan. Karena letak bintang-bintang itu sangat jauh, maka ketika diamati dari bumi seolah-olah tampak berdekatan. Rasi bintang yang kita kenal antara lain Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, Leo, dan lain-lain. Ini adalah kalender Masehi. Bumi. Sekarang kalian akan belajar tentang rotasi bumi. Bumi yang kita huni ini tidak diam, tetapi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi disebut kala rotasi. Kala rotasi bumi ini memerlukan waktu 23 jam 56 menit. Manusia tidak dapat merasakan rotasi bumi, tetapi dapat merasakan akibat dari rotasi bumi tersebut. Rotasi bumi menyebabkan timbulnya berbagai fenomena di bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan sebagian bumi ada yang menghadap matahari dan ada yang membelakangi matahari. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang karena mendapat cahaya dari matahari, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari
akan mengalami waktu malam karena tidak mendapat cahaya dari matahari. Kedua, adanya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ialah seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi. Pada pagi hari, matahari tampak terbit di sebelah timur. Pada siang hari, matahari tampak berada di atas kepala. Dan pada sore hari, matahari tampak terbenam di sebelah barat. Ketiga, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. Bagian gelap terang di bumi, selain mengakibatkan terjadinya siang dan malam, juga mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di bumi. Bumi terbagi menjadi 24 daerah waktu. Kota Greenwich di Inggris melalui garis bujur 0 derajat dan ditetapkan sebagai pusat daerah waktu di dunia. Setiap selisih 15 derajat menyebabkan selisih perbedaan waktu 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Hal ini disebabkan karena arah rotasi bumi dari barat ke timur, sehingga bagian bumi sebelah timur akan lebih dulu menghadap matahari. Keempat, terjadinya percepatan gravitasi bumi. Nah, rotasi bumi menimbulkan yang namanya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal yaitu gaya yang arahnya menjauhi pusat. Gaya sentrifugal yang diakibatkan oleh rotasi bumi menyebabkan bumi itu tidak bulat sempurna, tetapi tepat pada kedua kutubnya dan menggembung pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi ini lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini menyebabkan percepatan gravitasi bumi ini lebih besar di daerah kutub daripada di daerah khatulistiwa. Kelima, terjadinya pembelokan arah angin. Angin itu adalah udara yang bergerak atau berpindah tempat karena tekanan. Menurut hukum Bush-Ballot, angin bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi menuju tempat yang bertekanan rendah. Pada belahan bumi selatan, angin berbelok ke sebelah kiri, dan pada belahan bumi utara, angin berbelok ke arah kanan. Keenam, adanya pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Sedangkan pada belahan bumi bagian utara, arah laut searah putaran jarum jam.